Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di sunatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilm. Dan malam hari ini kita masih pada kitab Mukhtasar fil Aqidah, ringkasan tentang masalah akidah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Dan tema kesempatan malam hari ini berkaitan tentang ad-du'a al-mustajab. Doa yang mustajab. Jadi tema kita jamaah akan menjelaskan contoh-contoh doa yang mustajab. Yang artinya jamaah, ketika doa ini dibaca oleh seorang hamba, maka potensi doanya akan segera Allah kabulkan. Nah, sehingga sangat layak bagi kita untuk menghafal, kemudian kita gunakan doa ini untuk berdoa kepada Allah. Harapannya agar kita mendapatkan apa yang terkandung di dalam doa-doa yang akan kita pelajari ini jamaah. Ya jamaah sekalian, sebelum kita membaca apa yang ini dijelaskan atau ditulis oleh Syekh rahimahullah ta'ala, ada beberapa hal yang sangat penting terkait tentang masalah doa. Yang pertama jamaah sekalian, bahwa doa itu ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Nah, sehingga yang namanya ibadah berarti harus terpenuhi syarat-syaratnya agar ibadah kita diterima oleh Allah. Pertama ikhlas, yang kedua mencontoh apa yang Nabi contohkan. Maka penting bagi kita jamaah ketika berdoa mencontoh Nabi. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah misalkan. Kemudian berdoa hanya kepada Allah. Tidak boleh mendoakan keburukan, ya, kecuali pada kondisi tertentu, ya. Itu pula jamaah sekalian, cari waktu-waktu yang mustajab. Itu pula mengangkat kedua tangannya, mengulang-ulang doa, kemudian punya harapan kuat bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Ini di antara contoh-contoh yang Nabi contohkan. Dan jamaah sekalian, kalau seandainya kita sudah berdoa, kemudian tidak ada penghalangnya, maka doa yang kita panjatkan pasti akan dikabulkan oleh Allah. Pastinya, kita harus yakin. Tapi ingat, cara pengabulan doa itu ada dengan 3 cara. Bisa di-cast dengan apa yang kita minta, atau dialihkan kepada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk diri kita, atau yang ketiga, pahalanya apa? Disimpan untuk kelak di akhirat. Tapi ingat, selagi doa kita tidak ada penghalangnya. Tapi kalau misalkan ada penghalangnya, walaupun hanya satu penghalang, maka jangan harap doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Contohnya apa? Makan, minum, pakaian haram misalkan. Maka ini penghalang doa jemaah. Maka seberapa banyak doa yang kita manjatkan, kalau ada satu penghalang ini jemaah, maka doa kita tidak mungkin Allah kabulkan. Karena Nabi mengatakan fa'anna yustajabu lahu,
bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Karena makanannya haram, minumnya haram, pakainya juga haram. Nah, sehingga yang paling terpenting bagi kita jemaah, hilangkan penghalang-penghalang doa agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pula kita harus husnudzon. Kalau misal kita sudah berdoa kemudian kok sampai detik hari ini belum Allah kabulkan misalkan, kita harus husnudzon. Barangkali doa itu sudah dikabulkan tapi diakhirkan sebagaimana kemarin sudah kita singgung. Ya. Nah, terkadang ada orang yang memang doanya sudah Allah kabulkan tetapi diakhirkan seperti itu. Makanya masal di antara contoh-contoh doa yang mustajab. Syekh mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah beliau bersabda, man ta'arra minal laili, barang siapa yang bangun di waktu malam, barang siapa yang bangun di waktu malam, faqala, kemudian ia berdoa atau dia membaca, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Thumma qala Allahumma ighfirli aw da'a ustujiba lahu fa in qama fatawadda thumma shalla qubilat salatuhu. Rasulullah beliau bersabda, barang siapa yang bangun di waktu malam hari kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai dengan benar kecuali Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Dan ini jamaah kalimat tauhidnya. Satu kalimat yang dimana ketika ditimbang dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, maka kalimat ini lebih berat. Lebih beratnya. Ketika Nabi Musa meminta dzikir kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb alimni syai'an, ya Allah ajarkan kepadaku sesuatu yang akan saya gunakan untuk berzikir kepada Engkau, dan aku gunakan untuk berdoa. Kamakal. Maka apa yang Allah firmankan? Allah berfirman, qal ya Musa qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Yang singkat cerita jamaah, Nabi Musa tatkala itu minta yang lainnya. Kenapa? Karena menurut Nabi Musa bahwasanya zikir ini sudah banyak diamalkan oleh manusia. Dan beliau menginginkan zikir yang lain yang khusus. Tapi apa yang Allah firmankan jemaah? Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, lau anna as-samawati sab, wahai Musa, seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di satu daun timbangan, wala ilaha illallah, kemudian kalimat la ilaha illallah diletakkan di satu daun timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah itu lebih berat timbangannya. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat agung dibandingkan dengan 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Kalimat ini jauh lebih berharga, jauh lebih berharga. Itu pula Nabi Nuh ketika berwasiat kepada anaknya, dia mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, saya akan memberikan wasiat kepadamu, wasiat yang ringkas agar mudah dihafal. Kemudian ia pun mengatakan, saya perintahkan kepadamu 2 perkara.
Dan saya larang kepadamu dua perkara. Yang pertama, saya perintahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan alasan juga sama, karena kalimat ini seandainya ditimbang dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, maka kalimat ini lebih berat. Yang kedua, saya perintahkan untuk mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Kenapa? Li'annaha salatu kulli syai'in wa biha yurzaqul khalqu. Karena ia adalah salatnya segala sesuatu dan dengannya seluruh makhluk Allah berikan rezeki. Nah, singkatnya Mas ini menunjukkan bahwasannya segala sesuatu juga bertasbih. Pohon bertasbih, batu bertasbih, binatang bertasbih, semua. Dan dengan sebab tasbih ini Mas makhluk Allah berikan rezeki. Allah berikan rezeki. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi wa illa tafqahuna tasbihahum. Tetapi kalian tidak mengetahui tasbihnya mereka. Wa illa tafqahuna tasbihahum. Jadi semua bertasbih, semua bertasbih. Kemudian saya larang dua perkara. Pertama, dari kesyirikan, yang kedua dari kesombongan. Sehingga Mas ini zikir atau kalimat yang sangat agung. Lahul mulku wa lahul hamdu. Baginya segala puji. Baginya segala kerajaan dan baginya segala puji. Yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, dan tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadai dengan benar kecuali Allah. Allahu akbar, dan Allah maha besar. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah azza wajalla. Kemudian ia mengatakan, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah diriku. Atau dia berdoa, ustujiba lahu, pasti doanya akan dikabulkan. Fa in qama fatawadda, dan jika dia bangun kemudian berwudu kemudian salat, qubilat salatuhu, maka salatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini salah satu contoh doa. Ya. Nanti kalau kita bangun malam baca doa ini, baca zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billah. Tsumma qala Allahumma ighfirli aw da'a ustujiba lahu. Fa in qama fatawadda thumma shalla qubila. Jadi Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, misalkan. Itu doa. Ya, baik untuk urusan dunia kita ataupun untuk akhirat kita, silakan, nama sama. Apalagi bangunnya pas sepertiga malam. Doanya mustajab, waktunya mustajab. Maka jemaah ini potensi. Potensi doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Silakan untuk minta. Minta untuk kebaikan diri kita sendiri, kemudian kebaikan orang tua kita, kebaikan anak-anak kita, kebaikan istri misalkan, kemudian kerabat, orang-orang yang pernah berjasa, kemudian tetangga. Doakan mereka juga. Dan doanya mustajab. Doanya mustajab. Yang kemudian masalahnya ats-tsaniyah, yang kedua. Sami'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam rajulan, Rasulullah pernah mendengar seorang laki-laki, dia berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi laqad sa'alallaha bismihil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Jadi Rasulullah pernah mendengar seorang sahabat berdoa.
Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, meminta kepada engkau, bi anni, sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Allah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali engkau. Al-Ahadus Samad, yang Maha Esa, tempat bergantung seluruh makhluk. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, laqad sa'alallaha bismihil aqdam, sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang agung, yang dimana ketika Allah diminta dengan namanya tersebut, maka Allah akan mengabulkan permintaannya atau doanya, dan jika diminta maka Allah akan memberikan. Maka ini pun jamaah sekalian, di antara dalil disyariatkannya bertawasul. Dan tawasul yang paling manjur adalah tawasul dengan menyebut nama Allah. Karena sahabat ini ketika berdoa menyebut nama Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar misalkan. Maka ini potensi doa kita akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah jemaah nama yang paling agung. Nah, ini yang kuat, nama yang kuat. Karena Allah itu jemaah memiliki banyak nama. Berapa jumlahnya? Berapa jemaah? 99 dalam sebuah riwayat. Tapi hadis tersebut yang sahih tidak menunjukkan pembatasan, tetapi menunjukkan sebagian sifat, sebagian nama-nama Allah. Ada 99. Jadi nama-nama yang agung yang diperintahkan untuk dihafal, dipahami artinya, diamalkan konsekuensinya, kemudian digunakan untuk bertawasul. Tapi bukan berarti kemudian nama Allah hanya 99, tidak, jemaah. Kenapa? Karena ada hadis yang lain. Nabi pernah mengajarkan doa kepada para sahabatnya, dan di antara lafaz doa itu ada kalimat awis tak sarta, atau dengan bertawasul menggunakan nama-nama Allah yang Allah rahasiakan. Berarti artinya masalin ada nama-nama Allah yang dirahasiakan. Jadi kalau ada nama-nama Allah yang Allah rahasiakan, berarti yang tahu siapa, jemaah? Allah sendiri. Kalau yang tahu Allah sendiri, berarti jumlah totalitas dari nama Allah itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Totalnya nggak ada yang tahu kecuali Allah. 99 itu hanya sebagian saja. Ketika Nabi mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Jadi Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhal jannah, barang siapa yang mengikhsanya maka dijamin surga. Maksudnya apa? Menghafal, memahami artinya, mengamalkan konsekuensinya, kemudian menggunakannya untuk tawasul. Artinya gini jemaah sekalian, Allah punya nama Rahman. Berarti Allah sangat penyayang. Kalau Allah sangat penyayang, ya kita pun harusnya sama-sama penyayang. Allah Maha Pengampun. Harusnya kita pun sama. Kalau ada orang berbuat salah kemudian minta maaf, ya kita maafkan. Itu cara yang mengamalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sekian nama tersebut yang paling agungnya adalah nama Allah. Nama Allah cuma. Nah, sehingga ketika Allah Azza wa Jalla berfirman Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Jadi Allah itu salah satu nama Allah yang agung. Enggak gini aja masalahnya. Dari sekian nama-nama Allah yang paling agungnya nama Allah. Ada nama yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, kemudian Al-Ghaffar, At-Tawwab. Tapi yang paling agungnya adalah Allah. Dan Allah itu artinya, kata Abdullah bin Abbas, dul uluhiyati ala khalqihi ajma'in.
zat yang berhak untuk diibadahi oleh seluruh makhluk. Itu ya arti Allah. Al-ma'luhu al-ma'bud, yang diibadahi, yang disembah. Nah, cuma kadang banyak sebagian orang nggak paham artinya, sehingga sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi masih minta kepada selain Allah. Berarti dia nggak paham. Padahal kalau dia paham arti Allah saja, selesai. Berarti ibadah itu hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada dukun, bukan kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia, bukan. Cuma masalahnya tadi banyak orang-orang yang tidak paham. Bahkan sudah dijadikan zikir hariannya tapi nggak paham artinya. Bahkan naudzubillah jemaah, baru mengucapkan la ilaha illallah, selesai membaca zikir ini minta kepada penghuni kubur. Nah, ini kan berarti menunjukkan nggak paham dengan apa yang dibaca. Dan orang-orang seperti banyak. Orang seperti jumlahnya sangat banyak. Sehingga ternyata masalian memahami tentang makna kalimat la ilaha illallah pun sangat penting. Sangat penting juga. Kemudian masalian al-thalitsah, yang ketiga, dakwatu dhinnun idza da'a biha wa huwa fi batnil khut. Yang ketiga, doanya Dhinnun. Siapa jemaah? Yunus, Nabi Yunus. Ketika berdoa dengan doa tersebut dan ia berada di perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qat illa istajaba Allahu lahu. Maka tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini fi syai'in qat, tentang sesuatu apapun, kecuali pasti Allah akan mengabulkan. Kecuali pasti Allah akan mengabulkan. Silakan ketika misalkan antum ingin doa, baca ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ini dibaca oleh Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan apa? Paus. Dan ketika itu malaikat mendengar zikirnya. Kemudian malaikat mengatakan, ya Allah, ada suara asing dari negeri yang jauh. Maka Allah mengatakan apa? Itu adalah suaranya Yunus, seorang hamba yang sekarang dalam kondisi kesulitan. Dan itulah suara yang sebelumnya seling memuji Allah dengan nikmat-nikmatnya Allah berikan. Sekarang dia dalam kondisi apa? Sulit. Dan ini masalahnya yang menunjukkan atau membuktikan bahwasannya ketika seorang hamba selalu mengingat Allah dalam kondisi lapang, maka Allah akan mengingatnya dalam kondisi apa? Sempit. Maka di antara hal yang Nabi ajarkan kepada Ibnu Abbas ketika waktu kecil, Nabi mengatakan apa? Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah dalam kondisi lapang, maka Allah akan mengenalmu dalam kondisi apa? Sempit. Itu penting. Di zaman kita jemaah sekalian, banyak generasi tumbuh, mereka tidak mengenal Allah. Dalam kondisi lapang nggak ingat Allah, apalagi kondisi dalam kondisi sempit nggak ingat Allah, apalagi kondisi lapang. Yang terjadi dalam kondisi sempit, datang ke dukun, mau hajatan dikit-dikit ke dukun, mau ujian ke dukun, cari kerjaan ke dukun. Nah, ini terjadi jemaah. Seolah-olah mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi sudah mengajarkan, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, seandainya seluruh umat mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka sekali-kali mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang Allah sudah takdirkan. Walau istamu ala an yadurruka bi syai'in, itulah sebaliknya ketika mereka berkumpul untuk menimpakan mudarat kepadamu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik.
Maka sekali-kali mereka tidak bisa menimbulkan mudarat kepadamu kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Nah, ini penting, jemaah. Agar anak-anak kita apa? Punya sandaran. Yang terjadi ketika orang-orang sering datang ke dukun dan lain sebagainya, itu jadi masalah karena mereka nggak punya sandaran. Kenapa? Karena nggak pernah diajarkan ini masalahnya, jemaah. Sehingga kita penting selaku orang tua ajarkan kepada anak kita. Karena kadang-kadang generasi yang tumbuh mereka tidak tahu sandarannya siapa. Maka tidak jarang ketika mereka mengalami misalkan kesulitan dalam masalah dunianya misalkan, kadang-kadang sebagian mereka malah mengakhiri hidupnya dengan apa? Bunuh diri. Karena nggak punya sandaran, jemaah. Nggak punya sandaran. Itu penting. Jadi ajari anak-anak kita. Ya. Kenali Allah dalam kondisi lapang, maka Allah akan mengenal kita dalam kondisi apa? Sempit. Kemudian masalah ar-rabi'ah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala bi hammun aw ghammun. Rasulullah sallallahu ketika beliau tertimpa kesedihan dan sebagainya, maka beliau membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Wahai zat yang maha hidup yang lagi terus menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku beristighosa. Maka silakan dibaca, jemaah, di waktu-waktu yang mustajab. Dengan doa-doa ini harapannya agar doa kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian salah meminta. Minta kepada sesuatu yang enggak punya. Minta kepada dukun, minta kepada makhluk yang hakikatnya mereka pun orang-orang yang fakir, butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masalah yang di akhir kitab ini Syekh mengatakan la tad'u ma'allahi ahada. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qul liman yad'u siwa rahman. Katakanlah kepada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Wa takhashshi'an aw fi dhillatin ubdan, dengan penuh khusyuk dan rendah diri. Ya da'iya ghairal ilahi, wahai orang yang berdoa kepada selain Allah. Allah ta'id, berfikirlah. Inna du'a ibadatur rahman. Sungguhnya doa itu adalah ibadah kepada Allah. Anasita annaka abduhu wa fakiruhu. Apakah engkau lupa bahwasanya engkau adalah hambanya dan seorang yang sangat fakir, butuh kepadanya? Wa du'a'uhu qad ja'a fil Qur'an, dan doanya telah datang dalam Al-Qur'an. Allahu aqrabu man da'auta lik qurbatin. Pokoknya Allah itu lebih dekat daripada orang yang kamu minta. Wa huwal mujibu bila tawassutin tsanin, dan Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan tanpa perantara. Hal ja'a da'watu ghairihi fi sunnah, apakah berdoa kepada selain Allah ada keterangannya dalam as-sunnah? Am anta fihi tabi'u syaitan, apakah dalam hal ini engkau mengikuti syaitan? In kunta fima tadda'ihi ala hudan, jika engkau mengklaim berada di atas petunjuk, ya, dengan apa yang kalian lakukan misalkan, fal ta'ti nabi sawati il burhan, maka datangkan kepada kami petunjuk, dalil. Wallahi ma da'ati sahabatu ghairu, demi Allah tidaklah para sahabat mereka berdoa kepada selain Allah. Yataqarrabuna bihi kadil awthan, ini mana mereka mendekatkan diri seperti penyembah-penyembah berhala. Enggak ada, sahabat enggak ada masalahnya. Lakin hadal fi'la kana ladaihim syirkan, tetapi perbuatan seperti ini menurut mereka adalah kesyirikan. Wa farru minhu lil iman, dan mereka menjauhkan diri dari perbuatan ini karena keimanan. Laisa tawassul wa taqarrubu bil hawa, maka tidak ada tawassul
Dan ibadah berdasarkan hawa nafsu nggak ada. Bal bittuqa wal bir wal ihsan, tetapi ibadah itu dibangun di atas ketakwaan, kebaikan dan ihsan. Hadza kitabullah yufassilu bainana. Inilah kitab Allah yang telah menjelaskan di tengah-tengah kita. Hal ja'a fihi tawassalu bi fulan, apakah telah ada keterangan di dalam Al-Qur'an bertawassullah kalian dengan si fulan? Inna tawassulla fil kitabi lawatih. Karena sungguhnya tawasul dalam Al-Qur'an sungguh sangat jelas. Wa idza fatinta fa innahu nau'an. Jika engkau cerdas, tawasul itu ada dua. Yang pertama tawasul mukmin bi taatillahi wa asma'ihi wal amali shalih. Yang pertama tawasul seorang mukmin yaitu dengan ketaatan kepada Allah, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan dengan amal soleh yang pernah dikerjakan. Jadi tawasul yang dibolehkan cuma tiga ya. Pertama dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan, dengan nama dan sifat-sifatnya, kemudian dengan orang soleh yang masih hidup boleh. Yang kedua tawasul orang-orang musyrik dengan doa mereka kepada para wali-wali yang dibuat patung-patung. Nah, ini jelas sama sekalian tawasul yang haram. Dan tidak mungkin tawasul tersebut kemudian apa? Atau tidak mungkin doa tersebut dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, enggak mungkin. Kenapa? Karena memang sudah keliru dari awal ya, ketika dia berdoa kemudian malah menjadikan makhluk sebagai perantara, dan Allah jemaah sekalian tidak butuh perantara. Kalau kita punya hajat langsung minta kepada Allah. Allah Maha mendengar jemaah. Maha mendengar. Sehingga tidak perlu kemudian kita menjadikan mayit-mayit, kuburan-kuburan misalkan sebagai perantara kita untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah. Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Kenapa? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Enggak pernah dicontohkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in jemaah. Jadi kalau mereka tidak mencontohkan, berarti pertanyaan jemaah, mereka itu mencontoh siapa? Maka tidak ada kemungkinan yang tepat kecuali mereka mencontoh apa? Syaitan. Mencontoh syaitan ya masanya. Sehingga cukuplah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mustajab dengan doa-doa tadi. Ya. Selagi doa kita tidak ada penghalangnya, maka pasti doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, alhamdulillah jemaah. Selesai ya. Selesai satu kitab, dan insya Allah akan kita pindah ke kitab yang lain. Kita cari dulu yang mungkin agak ringkas ya. Kalau nanti ada terjemahannya bagus, nanti pegang semua ya. Demikian masalahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa sebelum ditutup kita buka pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Di dalam diri kita ada sesuatu yang haram, namun kita tidak tahu yang haram. Maka bagaimana cara beristighfar yang baik dari Allah? Ya jamaah sekalian, kalau di diri kita ada sesuatu yang haram, tapi kita nggak tahu. Kita nggak tahu seperti itu ya. Ya. Jadi gini masalahnya, di antara penghalang doa itu tadi makanan haram, pakaian haram, minuman haram. Ya. Begitu pula tergesa-gesa kemudian berdoa dengan doa yang buruk, itu biasanya nggak dikabulkan. Seperti itu. Seperti contohnya doa untuk memutuskan hubungan kerabatan, itu nggak dikabulkan biasanya. Ya. Tapi kalau misalkan dia merasa di dalam dirinya ada sesuatu yang haram tapi dia nggak tahu, terus bagaimana cara bertobatnya? Ya, jawabannya gini,
dosa itu bisa terkait hubungannya dengan Allah semata, ada terkait dengan manusia. Kalau doa ini hanya terkait dengan Allah, selesai, hanya tobat, selesai ya. Terpenuhi syarat tobatnya ada 5, ikhlas. Kemudian tobat itu dilakukan ketika waktu tobat masih terima. Kemudian menyesal meninggalkan perbuatan tersebut, kemudian bertekad bulat untuk tidak mengulangi, selesai. Ya. Kalau sudah tobat, maka semua dihapus. Tapi kalau maksiat itu terkait dengan sesama kita, tambah satu, harus minta dihalalkan. Kalau misalkan pernah menjelek-jelekan, ya minta maaf. Apalagi kalau misalkan sudah sampai ke telinga orang yang kita jelek-jelekan, minta maaf, datangi orangnya. Ya, biar dia memaafkan. Kalau dia nanti memaafkan dan tidak, itu urusan dia. Tapi kita mencoba dulu untuk minta maaf. Kalau berupa uang yang pernah kita ambil, maka caranya dikembalikan. Kalau orangnya masih hidup, ya insya Allah mudah aja. Yang penting intinya uang itu dikembalikan. Tidak wajib kemudian menyebutkan namanya. Oh, saya dulu pernah ini, nggak perlu. Yang penting uang itu sampai. Bagaimanapun caranya. Minta rekeningnya atau mungkin pura-pura pas main ke rumah. Oh, ini ada uang siapa ya? Yang penting sampai ke tangannya, seperti itu. Ya. Tapi kalau orangnya sudah meninggal, ya silakan sedekahkan atas nama orang tersebut. Sedekahkan. Tapi kalau ada ahli warisnya, sampaikan ke ahli waris. Tapi kalau misalkan ahli warisnya pun tidak diketahui dan orangnya juga tidak diketahui misalkan, bahkan sudah meninggal, maka silakan sedekahkan atas nama orang tersebut. Dan kalau sudah disedekahkan, sudah selesai. Itu caranya. Tapi kalau misalkan kemudian maksudnya bukan terkait tentang masalah harta dan sebagainya, ya sudah cukup bertobat kepada Allah. Cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan penghalang doa. Contoh misalkan dia pernah menjelekkan apakah kemudian dengan doa seperti ini doanya akan dikabulkan? Ini beda aja masalahnya. Jadi dosa yang akan menghalangi doa kita dikabul itu diantaranya tadi makan minuman haram seperti itu. Ya. Kalau kita sudah pernah seperti itu, ya sudah dibebaskan, keluarkan sebagian hartanya, ya, dikeluarkan untuk kepentingan umum misalkan. Setelah itu selesai seperti itu. Wallahu taala alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berdoa, kita bahwa menggunakan sebagai tawasul itu ada 99. Dibaca semua atau hanya yang sesuai dengan yang kita harapkan. Tentunya kita misalnya akan bepergian, kita agar selamat, itu hanya yang berhubungan dengan pekerjaan atau semuanya, ataukah dalam membaca Asmaul Husna itu sendiri sudah diatur sebagai doa. Misalnya kita membaca berulang-ulang Asmaul Husna yang 99 itu diulang-ulang, itu sudah berarti berdoa. Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jemaah sekalian, ketika seorang ingin bertawassul, ketika berdoa dan ingin menggunakan tawassul itu, ya, menggunakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, apakah kemudian semua dibaca? Jawabannya tidak. Tapi baca saja nama-nama yang terkait dengan hajat kita. Contoh misalkan kita butuh rezeki, sebut ya Razzaq, urzuqni. Tapi sangat dianjurkan pertama kali menyebut nama Allah, karena ada dalil tadi. Jadi kalau kita bertawasul kemudian menyebut nama Allah, ya Allah, kemudian ya Razzaq, urzuqni, itu potensi doa kita akan segera dikabulkan. Di tawasul itu gini jemaah, tawasul itu seseorang yang berdoa menyebut sesuatu yang dengan sesuatu ini doa kita akan segera dikabulkan. Jadi perantara, suatu yang bisa menjadi perantara doa kita akan segera dikabulkan. Contoh dengan amal yang pernah kita kerjakan, ya Allah,
jika sedekah saya itu ikhlas karena Engkau, maka kabulkanlah permintaan saya. Namanya tawasul. Jadi orang yang berdoa menyebut sesuatu yang dengan sesuatu ini harapannya doanya kan Allah kabulkan. Atau mungkin dengan orang yang masih hidup. Kita datang kepada misalkan Pak Yai tolong saya besok ingin ujian. Doakan saya mudah-mudahan lancar ketika mengerjakan. Itu pun boleh, tidak masalah. Nah, ini pernah dipraktikkan oleh Umar Ibn Khattab ketika terjadi musim kekeringan, kemudian mendatangi Abbas bin Abdul Muthalib, minta untuk berdoa agar diturunkan hujan. Nah, sehingga ini menunjukkan dibolehkan kalau kita bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup boleh. Tapi ingat ya, orang soleh yang masih hidup, bukan orang soleh yang sudah mati, bukan. Ini dibolehkan. Tapi kalau misalnya ingin baca semuanya boleh tidak? Artinya ya nggak sempat kalau baca semuanya, masalahnya nih takutnya takalluf ya. Artinya silakan dibaca sesuatu yang dalam artian sesuai dengan hajatnya. Setelah itu silakan minta doanya, minta hajatnya. Jadi itu hanya wasilahnya. Hajatnya apa? Ya silakan terserah. Ingin dilancarkan rezekinya, ingin dimudahkan ujiannya, ingin diberikan kesehatan, itu dimintakan setelah itu. Adapun nama-nama tersebut ataupun asma dan sifat-sifat Allah tersebut hanya sebagai tawasulnya. Seperti itu. Allah Ta'ala bukan doa yang berdiri sendiri ya. Bukan bisa berarti doa yang berdiri sendiri dengan menggunakan terus bukan. Ya. Ustaz, berputus asa dalam berdoa apakah berdosa? Kadang merasa lelah yang butuh doa itu dikabulkan, tetapi belum dikabulkan walaupun Allah ada di kesadaran dan kemampuan. Iya. Ya, masalahnya apakah berputus asa di dalam doa itu termasuk perbuatan dosa? Jawabannya iya. Karena berputus asa dari rahmat Allah termasuk dosa besar. Al-Imam Al-Dhahabi beliau menyebutkan dalam kitab Al-Kabair, menempatkan di antara salah satu deretan dosa besar adalah berputus asa dari rahmat Allah. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, la taqnatu min rahillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Tidaklah ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang apa? Kafir. Itu enggak boleh, jam. Kenapa? Karena berputus asa dari rahmat Allah itu ada sisi negatifnya, jam. Pertama, berarti suudzon kepada Allah. Oh, berarti Allah tidak akan mengabulkan doanya. Ini enggak boleh. Atau mungkin dia suudzon, oh kayaknya Allah nggak mampu mengabulkan doanya. Jadi nggak boleh. Apalagi rahmat Allah itu sangat luas, sangat luas. Sehingga walaupun misalkan sampai detik hari ini doa kita belum kunjung dikabulkan, maka kita harus husnudzon. Barangkali selama ini sudah dikabulkan, tetapi dengan bentuk yang lain. Contoh apa? Diberikan kesehatan, anak-anaknya masya Allah nurut. Itu nikmat jemaah. Dan itu mungkin bentuk pengabulan doa yang selama ini kita tidak sadar. Ya. Atau mungkin sudah dikabulkan tapi nanti diakhirkan. Mungkin tidak, mungkin. Nah, seperti yang saya sampaikan, tapi ini hadisnya lemah ya. Tapi ini juga cukup sebagai pelajaran. Ya, ada seorang hamba dia berdoa, kemudian Allah berfirman apa? Ya Jibril, tolong kabulkan permintaannya dan segerakan. Dikes. Minta mobil dikasih, minta rumah dikasih. Kenapa? Di anni akrahu sautahu, karena saya benci mendengar suaranya. Makanya Allah perintahkan Jibril untuk apa? Segera memberikan, segera mengabulkan. Karena alasannya Allah nggak suka dengan suaranya, dengar suaranya. Apa aja mas kita mau orang seperti orang ini zaman kita ingin doanya apapun yang kita minta dikasihkan, ternyata Allah nggak suka dengan kita. Kita nggak mau jam. Karena orang yang diberikan harta itu ada kalanya itu istidraj. Ketika Nabi mengatakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, di mana beliau bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda bima yuhib." Jika engkau melihat seorang hamba diberikan segala-galanya oleh Allah,
wa huwa muqimun ala maksiatih, tetapi ternyata dia bergelimang dalam perbuatan maksiat, fa inna dzalika minhu istidraj, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Apa jemaah? Adab Allah yang ditimpakan sedikit demi sedikit dan kelak akan Allah lipat gandakan di akhirat. Dan banyak. Contohnya Fir'aun, Qarun, melimpah ruah. Tapi itu istidraj, jemaah. Sehingga banyaknya harta itu bukan tolak ukur. Maksudnya itu nikmat, belum tentu. Barangkali itu adab, karena adab itu bisa berupa sesuatu yang menyenangkan, bisa sesuatu yang menyakitkan. Sehingga untuk mengetahui harta itu nikmat dilihat, apakah harta itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah atau menjauhkan diri kita dari Allah. Itu paling penting. Makanya Abu Hazim mengatakan, kullu nikmatin la tuqribu minallah fa hiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan pemiliknya kepada Allah itu baliyah, musibah. Antum semakin naik jabatan, gajinya juga naik, sholatnya mulai terlambat. Ketika gajinya sedikit, sholatnya apa? Cepat. Bahkan sebelum adzan pun sudah siap-siap doa biar gajinya naik-naik. Tapi setelah naik mulai lambat. Nah, itu berarti mungkin jamaah sekalian itu azab. Hati-hati jamaah sekalian. Tapi sebaliknya ada seorang hamba berdoa, kemudian Allah berfirman, ya Jibril, kabulkanlah doanya dan akhirkan. Fa inni uhibbu sautahu, karena aku, wahai Jibril, sangat cinta mendengarkan rintihan-rintihan doanya. Ternyata sudah dikabulkan jemaah, tapi diakhirkan. Kenapa? Karena Allah suka mendengarkan rintihan doanya. Jadi artinya apa? Kita harus husnuzon. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka jangan sampai kemudian keluar ucapan tadi, sudah berdoa sekian lama kemudian belum dikabulkan doa kita. Jangan. Barangkali sudah dikabulkan, tetapi diberikan akhir. Makanya ketika Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar, punya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Di antara salah satu tafsiran al-kautsar itu, menurut ulama ahli tafsir, kautsar itu sungai di surga. Padahal jamaah sekalian, ketika turun ayat ini, apakah Nabi sudah diberikan sungai di surga? Nabi masih hidup. Tetapi jamaah, Allah menggunakan kalimat akto. Akto itu fil madi, artinya apa? Telah diberikan. Jadi kami telah memberikan kepadamu Nabi al-kautsar. Padahal akto itu artinya gini, pemberian kepada orang lain untuk dimiliki. Dan pemberian atau ingat dua, pemberian kepada orang lain yang tidak mungkin ditarik. Jadi artinya maknanya Nabi sudah diberikan al-kautsar. Tetapi apa? Nanti akan diterimanya ketika kelak di akhirat. Makanya kadang jemaah, mungkin doa kita sudah dikabulkan oleh Allah, tapi kadang dikes, tapi kadang nanti diakhirkan. Nabi Musa diselamatkan pun di akhir, ya. Nabi Nuh juga sama. Ya, maka kita harus husnudzon. Ya. Jangan kemudian suudzon, kok sudah ya, berkali-kali doa sampai detik hari ini tidak kunjung dikabulkan. Jangan. Barangkali sudah. Ya, barangkali sudah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kedua kan, doa orang berdosa apakah dikabulkan, tetapi kita berusaha tidak. Apakah doa orang yang berdosa dikabulkan? Jawabannya selagi tidak menghalangnya dikabulkan. Dan dosa itu macam-macam. Kalau dalam artian misalkan dosanya, contoh apa jemaah? Bohong misalkan, maka tidak ada kaitannya dengan penghalang doa, kecuali dosanya apa? Makanan haram, ini penghalang. Tapi kalau dosanya tidak terkait dengan penghalang doa, insya Allah dikabulkan. Insya Allah dikabulkan juga. Apalagi tidak ada manusia yang selamat dari dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti terjatuh dalam perbuatan salah. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang segera bertobat kepada Allah. Sehingga artinya gini, kalau misalkan dia terjatuh, bertobat. Terjatuh lagi, bertobat. Terjatuh lagi, bertobat. Maka di antara
dalam artian jamaah, adab-adab doa ya, kita dianjurkan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat atau kemakon. Ya, begitu apa? Suci secara fisik. Maka suci itu tidak hanya kemudian jasad kita suci, batin kita nggak suci. Artinya apa? Fisik juga berwudu, hati dibersihkan. Apalagi jamaah dari noda-noda apa syirik. Ini masalah. Karena gini, doanya orang kafir jamaah mungkin tidak dikabulkan. Mungkin tidak dikabulkan. Orang kafir, orang musyrik berdoa mungkin tidak dikabulkan. Mungkin. Orang musyrik yang dizalimi ketika berdoa mungkin dikabulkan. Makanya dalam Al-Quran itu orang-orang musyrik ketika mereka dalam kondisi sempit berdoa kepada Allah dan dikabulkan, diselamatkan sampai daratan. Tapi setelah mereka diselamatkan kembali lagi berbuat syirik. Sehingga ini menunjukkan bahwa doanya mereka juga dikabulkan. Apalagi doanya seorang muslim. Dia pelaku maksiat, dia masih muslim, insya Allah potensi dikabulkan. Nah, sehingga jangan kemudian berputus asa dari rahmat Allah. Cuma tadi hindarkan diri dari penghalang-penghalang doa. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, demikian ya Mas Alian. Mudah-mudahan kajian kesempatan malam hari ini bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.